Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, jumpa lagi di Eldor File. Kali ini saya masih terus menelusuri hoax sebagai taktik dalam perang Bharatayuddha. Nah, jadi teman-teman yang biasanya sedemikian selektif terhadap berita-berita hoax yang selalu ingin mengkritisi berita dari teman, kalau berita itu hoax terus kemudian jangan disebarluaskan dengan alasan begini-begini. Tapi sayangnya tidak konsisten karena tidak selektif terhadap berita-berita hoax yang dari luar, hanya selektif kepada teman sendiri. Nah, dan supaya ya teman-teman lebih memiliki wawasan tentang hoax, bahwa hoax itu dalam peperangan itu sudah biasa menjadi suatu taktik dalam peperangan. Dari strategi diturunkan menjadi taktik. Lah, dalam cerita Mahabharata ini ternyata ada beberapa hoax yang berhasil saya telusuri. Nah, ini hoax yang saya telusuri sekarang yaitu hoax laki-laki yang merupakan taktik yang dilakukan oleh pengatur strategi perang Bharatayuddha dari pihak Amarta, yaitu Prabu Kresna atau Raja Dwarawati. Nah, ini dalam cerita Mahabharata ini biasanya diceritakan atau diberi judul, atau kalau di dalam wayang disebutnya lakon Jayadratha Lena. Nah, ini untuk cerita Jayadratha Lena ini diawali dari kisah gugurnya Abhimanyu. Setelah Abhimanyu gugur karena dihujani panah dari pihak Kurawa, akhirnya Abhimanyu ini gugur. Nah, setelah Abhimanyu gugur, yang menjadi penyebab utama itu adalah Jayadratha. Nah, itu sehingga Arjuna atau Janaka, ayahnya Abhimanyu, ini sumpah prasetyo atau sumpah setia kepada anaknya, dia akan balas dendam. Dia belum merasa puas kalau belum memenggal kepala Jayadratha. Nah, Jayadratha itu dalam cerita wayang memiliki beberapa nama, karena sebagai raja dari kerajaan Sindu, disebutnya Sindurojo, atau ada juga yang menyebut Sindunoto, ada juga yang menyebut Tirtanoto. Nah, ini hubungannya dengan pihak Kurawa, dia sebenarnya adalah anak mantu. Nah, jadi dia kawin dengan Dursila, jadi wanita di antara 100 bersaudara dari keluarga Kurawa. Nah, oleh karena itu ya tentu saja Jayadratha ini ada di pihak Kurawa. Nah, dia keterlibatannya dalam
ke kematian Abimanyu atau gugurnya Abimanyu ini karena Jayadratara ini menghalangi pasukan Pandawa yang berupaya melindungi Abimanyu dari hujan panah yang dilontarkan oleh pihak Kurawa, tapi dihalang-halangi oleh Jayadratara. Akhirnya Abimanyu lah tidak bisa lepas dari hujan panah yang dilontarkan oleh pihak Kurawa. Nah, sehingga Arjuna ingin melakukan balas dendam, ingin memenggal kepala Jayadratara ini. Nah, siasat yang diatur oleh Krishna, Arjuna disuruh mengucapkan sumpah akan mati obong. Jadi bunuh diri dengan cara membakar diri. Kalau sampai matahari terbenam, dia tidak berhasil membunuh Jayadratara. Nah, ini dari pihak Jayadratara ini ada dua versi. Satu versi ketika mendengar berita sumpah Arjuna, ini Sangkuni berupaya menyembunyikan Jayadratara ini di kerumunan pasukan Kurawa. Dia disembunyikan di kerumunan pasukan Kurawa. Nah, sementara di versi yang lain, yaitu yang berupaya menyembunyikan Jayadratara ini ayahnya, yaitu Begawan Sempani. Yaitu Begawan Sempani, yaitu seorang pertapa dari Padepokan Banakeling atau Bonokeling. Dari Padepokan Bonokeling, dia menyembunyikan anaknya ini di gedung Wajo atau bangunan baja. Ya, kalau dalam peperangan bangunan baja ini boleh dikata seperti kontainer. Nah, kita sering melihat kantor-kantor sementara polisi lalu lintas di jalan yang dalam proses pembangunan itu biasanya kantornya itu dibuat secara sementara dari kontainer. Nah, mirip itulah. Jadi di Jayadratara ini sama bapaknya disembunyikan di gedung baja seperti kontainer untuk kantor sementara Polantas. Hok sebagai taktik yang dilakukan oleh Krishna. Ini Krishna membuat itu tadi pertama supaya Arjuna bersumpah jika sampai matahari terbenam tidak berhasil membunuh atau memenggal kepala Jayadratara, dia akan pati obong, bunuh diri dengan cara membakar diri. Hok yang kedua ini Krishna nanti menjelang ya waktu-waktu suruk atau hampir terbenamnya matahari, tapi baru lingsir ini, baru ya taruhlah kalau menurut orang Islam waktu-waktu asar, waktu
sehabis waktu asar menjelang maghrib. Nah, ini Kresna akan menutupi sinar matahari dengan senjata cakra supaya seolah-olah matahari sudah mulai terbenam. Selain itu, menjelang matahari terbenam tadi, sebelum Kresna melakukan aksinya, Kresna sudah memerintahkan kepada Punokawan, pada Pitruk, untuk memberikan komando kepada bala tentara di pihak Pandawa supaya meneriakkan Arjuna mati obong. Arjuna mati obong. Arjuna mati obong dengan suara gemuruh, sehingga ini membuat Jayajatra ini penasaran gitu. Di versi Sengkuni yang menyembunyikan di barisan Kurawa ini, Jayajatra ingin melihat. Jadi tadinya itu tertutup oleh pasukan dengan postur tubuh yang hampir sama, bahkan ada yang lebih tinggi. Akhirnya Jayajatra ini nongol gitu dari kerumunan ini, nongol ingin melihat melihat peristiwa bagaimana nanti Arjuna akan melakukan bakar diri. Kemudian di versi yang satunya, yaitu yang disembunyikan oleh bapaknya di gedung Wojo atau gedung baja atau di kontainer, ini Jayajatra melongok ke jendela, belum tidak merasa puas kalau belum bisa menyaksikan bagaimana Arjuna ini melakukan bunuh diri dengan cara bakar diri itu. Kemudian apalagi setelah matahari kelihatan gelap karena sudah ditutupin oleh senjata cakra oleh Kresna. Jadi Kresna naik ke Dirgantara, naik ke atas, terus menutupi sinar matahari dengan senjata cakranya, sehingga Jayajatra melihat, wah ini sudah mulai matahari menjelang tenggelam. Ini Arjuna sudah pasti frustasi karena tidak menemukan dirinya. Akhirnya dia melongok, itu yang versi disembunyikan di gedung baja, sementara yang di versi Sengkuni disembunyikan di barisan para Kurawa. Ini istilah wayang dengan bahasa Jawa, ancik-ancik itu. Jadi berdirinya itu di atas tumpukan batu atau tumpukan benda sehingga dia kelihatan lebih tinggi. Nah, ini sudah dipesan oleh Kresna. Nanti begitu Arjuna melihat kepala ini muncul di antara kepala-kepala para barisan Kurawa ini, kepala ini nongol ke atas. Maka itulah Jayajatra. Ditambah lagi dia punya gelung yang berbeda dengan gelungnya pasukan Kurawa, ditambah susuk rambutnya itu menggunakan tusuk yang kalau kena sinar dia menyimpan sinar, tapi begitu gelap itu kembali mengeluarkan sinar, seperti tasbih yang terbuat dari bahan yang di dalamnya mengandung fosfor. Itu kalau pakai wirid, kalau masjid dalam keadaan gelap, biasanya dia kelihatan menyala, bersinar. Nah, tusuk kondi atau tusuk gelung
Jayajatra itu terbuat dari apa, benda yang seperti itu. Jadi mudah sekali menandainya. Begitu matahari ditutup senjata cakra, kemudian apa, kepala Jayajatra nongol di barisan, kelihatan tusuk kondinya itu apa, menyala. Nah, maka Arjuna siap-siap menarik busur, dan begitu apa, sempurna kepala ini muncul, baik menurut versi Sengkuni yang berada di barisan Kurawa, atau menurut versi ayahnya Jayajatra. Nah, Jayajatra keluar kepalanya dari jendela, terus langsung dipanah oleh Arjuna dan putuslah kepalanya. Setelah putus, gelinding jatuh di hadapan bapaknya, yaitu Begawan Sempani. Nah, Begawan Sempani ini begawan yang pertapa yang sakti, sampai kesaktiannya itu diijabah sama Yang Maha Kuasa, ucapannya itu bisa menjadi kenyataan. Nah, ini sekali lagi apa, Krishna menyuruh Petruk untuk ngerecokin, mengganggu Begawan Sempani ini, agar ketika apa, mengeluarkan sabda itu direcokin. Jadi begitu melihat kepala anaknya putus, dia tadinya sudah menangis, tapi kemudian berupaya melakukan balas dendam lagi kepada pihak Pandawa. Mulutnya apa, dimasukin pusaka yang terhunus ke depan gitu, terus disabda, dan sabda ini diijabah oleh Yang Maha Kuasa. Akhirnya kepalanya menyerang pihak Kurawa. Jadi dibilang apa, Jayajatra hidup, terus nyerang. Nah, tapi direcokin nama Petruk, ketika Jayajatra ini kepalanya sudah nyerang ke pihak Kurawa, ke pihak Pandawa. Kemudian Petruk mengatakan Jayajatra mati. Terus Begawan Sempani mengatakan Jayajatra hidup. Disautin lagi, Jayajatra mati, Jayajatra hidup, Jayajatra mati. Terus akhirnya lama-lama kan apa ya, seperti anak kecil yang lagi main, kalau keganggu kan kadang-kadang jadi ngikutin apa yang diucapkan oleh temennya. Jadi akhirnya apa, bapaknya Jayajatra ini mengatakan Jayajatra mati. Terus menyesal dia, Nah, ternyata benar, begitu kepalanya menyerang ke Bima, sama Bima kepalanya itu dideplok gitu, ditumbuk kayak orang numbuk padi pada zaman dulu pakai alu gitu. Kalau ini ditumbuk oleh Bima dengan gadanya yang bernama rujak polo, sampai hancurlah kepala Jayajatra. Kebetulan bapaknya mengatakan Jayajatra mati karena diganggu oleh ucapan Petruk. Jadi bapaknya mengatakan Jayajatra hidup, Petruk menyautin Jayajatra mati. Terus akhirnya bapaknya ngikut, Jayajatra mati. Pas kepalanya ditumbuk oleh Bima dengan menggunakan gada rujak polo. Hancurlah kepala Jayajatra dan berakhirlah cerita Jayajatra Lino dalam kisah Mahabharata. Jadi itulah Hok sebagai taktik dari strategi yang dilakukan oleh pihak Pandawa, atau yang komandoi oleh Kresna sebagai ahli strategi peperangan.
Jadi ini memang hanya sebuah cerita fiksi ya wayang itu. Tapi bagaimanapun cerita fiksi itu ya ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dari cerita fiksi ini ya kita kalau bagi orang Jawa kan tontonan sebagai tuntunan. Kemudian strategi perang itu juga pada awalnya juga dimasukkan dalam cerita-cerita fiksi itu. Ketika seorang yang ahli peperangan tapi dia bukan militer, tapi ahli dalam membuat cerita fiksi, ya dia membuat cerita fiksi. Nah, mudah-mudahan menginspirasi jenderal-jenderal yang berperang di medan pertempuran yang sebenarnya. Sama seperti di Amerika lahirnya atau munculnya pesawat luar angkasa itu kan dari cerita fiksi seorang mahasiswi Amerika yang kekurangan biaya, terus kemudian untuk membiayai kuliahnya dia membuat cerita fiksi pesawat ruang angkasa atau pesawat luar angkasa. Dari cerita fiksi ini ternyata menginspirasi para ahli teknologi perang. Akhirnya lahirlah pesawat-pesawat luar angkasa yang sebenarnya. Jadi Hawk ini juga dari cerita fiksi kemudian menjadi taktik yang dilakukan dalam peperangan yang di dunia nyata. Jadi teman-teman nggak usah kaget-kaget lah dengan berita hoax. Biasa-biasa aja. Perhatikan, pelajari mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Kira sekian dulu. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.